Halo, bertemu kembali dengan Ibu Ani dalam pembelajaran matematika. Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas volume bangun ruang sisi lengkung, biasa disingkat dengan BRSL. Nah, apa saja yang ada di BRSL? Sudah kalian pahami, sebelumnya ada jaring-jaring dan juga luas permukaan dari tabung, kerucut, dan juga bola ya. Sekarang kita ke volumenya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian mampu mengidentifikasi volume tabung. Jadi nanti hafal ya rumus-rumusnya. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan volume tabung. Kita awali dengan volume tabung. Seperti yang kita lihat di gambar ini, tabung itu bermacam-macam ragamnya yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk tabung sendiri, kita sudah belajar luas permukaan dan seperti apa unsur-unsur yang ada di dalam tabung. Sekarang kita melirik ke volume tabung. Perhatikan tabung yang ada pada gambar berikut. Nah, ciri-ciri tabung ini sama persis dengan prisma, yaitu memiliki sisi alas. Nah, yang sisi alas ini, kemudian selimut, dan juga sisi atas. Tabung dapat dipandang sebagai prisma. Karena sama ya ciri-cirinya ya, tapi alasnya adalah lingkaran. Perhatikan ini prisma-prisma yang sudah Ibu siapkan. Di sini dia adalah prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 6, prisma segi 4. Nah, prisma itu namanya berdasarkan alasnya atau atasnya ya. Nah, ciri khasnya prisma adalah atasnya dan alasnya sama atau atas dan tutupnya sama. Untuk mencari volume tabung, kita dapat menggunakan volume prisma lingkaran. Nah, ingat rumus prisma itu kan luas alas kali tinggi. Oke, alasnya apa? Kalau yang si tabung ini, nah ternyata kan alasnya itu berupa lingkaran. Berarti kita cari dia dengan rumus luas lingkaran. Kemudian dikalikan dengan tinggi. Apa rumus luas lingkaran? Luas lingkaran adalah VR kuadrat. Kemudian dikalikan dengan tinggi, kita kalikan dengan T. Sehingga kita memperoleh volume tabung adalah VR kuadrat T. Yang mana V-nya itu boleh 22/7, boleh 3,14 ya. Kemudian R-nya adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita sudah menentukan volume dari tabung yang A dan yang B. Seperti apa prosesnya? Nah, kita mulai dari yang A ya. Untuk soal yang A. Di sana kita punya, nah tuliskan dulu diketahuinya apa aja sih dalam gambar itu. Nah, kalau dia dari titik tengah ini ke pinggir, ingat ya itu adalah jari-jari, berarti jari-jari 4. Tingginya, nah berarti kan dari ujung atas sampai ke ujung bawah itu disebut tinggi, 10. Yang ditanya adalah volume tabungnya berapa? Langsung ingat, apa rumus volume tabung? Rumus volume tabung adalah VR kuadrat T. Kita masukkan V-nya berapa? Lihat dari yang diketahui, ada nggak kelipatan 7? Kalau ada kelipatan 7, kita pakai 22/7. Tapi kalau tidak ada, kita pakai 3,14 saja ya, supaya nanti kita mengalihkannya mudah. 3,14 ini V-nya, kemudian dikalikan R-nya 4 kuadrat, tingginya 10. 3,14 itu biar mudah, kita ubah ke pecahan biasa ya. 314/100. Dikali 16, dikali 10. Kemudian ini bisa sederhanakan ya, 100-nya dengan 10. Hasilnya adalah 314 dikali 16 berapa? Nah, silahkan juga kalian kalikan ya. Kalau Ibu mengalihkan hasilnya adalah 5024 per yang di bawahnya ini 10, berarti per 10. Kemudian kita selesaikan, berarti hasilnya adalah 502,4 cm kubik. Ingat, kalau satuan dari volume adalah kubik. Untuk soal pilihan ganda kadang-kadang dia diminta berupa hasil akhir angka, tapi ada juga yang menggunakan V-nya tidak diubah. Kalau tidak diubah, kita bisa menggunakan cara kedua. Cara kedua, tadi rumusnya sama ya, VR kuadrat T. Nah, V-nya ini nggak diubah. Nah, R-nya diubah, masukkan 4 kuadrat, T-nya 10, sama seperti tadi. V-nya nggak berubah. Nah, 4 kuadrat berapa? 16 kali 10. Langsung dikalikan ini. 16 dikali 10 berapa? 160. Berarti hasilnya adalah 160 V cm kubik.
Jadi ini tergantung soalnya ya. Kalau tidak ada angkanya yang seperti yang di pertama, berarti kemungkinan pilihannya adalah yang kedua. Kalau ada V-nya, berarti V-nya jangan kamu ubah kalau dia pilihan ganda. Jadi volume tabung adalah 502,4 cm3 atau 160 V cm3. Silahkan kalian latih soal-soal yang ada di buku ya, supaya lebih mudah lagi dipahami. Semakin banyak soal, banyak variasi cara mengerjakan. Selamat berlatih. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.